Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Di video ini, gue mau membahas tentang anime Shoujo Saikyo no Deshi Kenichi Season 1 Part 2. Tapi, alangkah baiknya kalau kalian udah nonton pembahasan gue yang part satunya. Di pembahasan ini, Kenichi nantinya akan mulai berurusan dengan para petinggi Ragnarok. Ya, untuk lebih jelasnya langsung kita mulai aja ceritanya. Cerita ini dimulai dari Kensei yang mengajari Kenichi kuda-kuda Bagua. Gerakan ini bagus digunakan untuk menahan sekaligus menyerang balik lawan. Bahkan Kensei juga mengajari teknik dari aliran miliknya sendiri yang bernama Ma-style Takushoso. Caranya dengan menggunakan tangan yang satunya untuk mendorong siku dan menyerang dagu lawan. Besok paginya di sekolah, Miu sedang pentas drama. Mendengar hal itu, Kisara datang bersama dengan anak buahnya untuk balas dendam pada Miu dan menghancurkan pesta drama itu. Kenichi merasa tidak bisa membuat Miu sedih karena pentas dramanya diganggu. Akhirnya, Kenichi menghadang mereka di jalan dan tidak membiarkan mereka lewat. Kenichi lalu menghajar mereka dengan mengeluarkan teknik yang telah dipelajarinya, baik itu dari karate, muay thai, ancient jujutsu, dan kungfu. Kisara kaget melihat Kenichi berkembang jauh lebih kuat dari terakhir kali mereka bertemu dan ingin melawannya. Tapi Kenichi bilang bahwa dia tidak ingin bertarung dengan cewek. Mendengar hal itu, Kisara pun marah. Awalnya tendangan-tendangan Kisara masih bisa ditahan Kenichi. Tapi lama-kelamaan serangan Kisara makin kuat karena harga diri Kisara yang seperti diremehkan Kenichi. Berkali-kali tendangan Kisara membuat Kenichi jatuh bangun. Tapi Kenichi selalu bangkit dan mengatakan jika Kisara punya harga diri maka Kenichi juga punya prinsip. Melihat semangat Kenichi yang tidak runtuh membuat Kisara sedikit kagum dan memilih mundur. Saat Kenichi pulang bersama Miu, mereka tiba-tiba diserang oleh Hermit C76 atau Six Fish. Hermit bermaksud memisahkan Kenichi dengan Miu, lalu menendang Kenichi dan jatuh di atas bis. Hermit pun melompat ke atas bis juga. Khawatir terjadi sesuatu, Kensei dan Sakaki mencoba untuk membuntuti mereka. Hermit pun membuka jubahnya dan ternyata dia adalah pasangan drama Miu, yaitu Natsu Tanimoto. Tanimoto lalu bertanya, apakah Kenichi belajar gerakan kungfu dari gurunya, yaitu Ma Sogetsu? Tapi Kenichi menjawab dia belajar dari Ma Kensei. Lalu Tanimoto menunjukkan kungfu yang sebenarnya pada Kenichi. Tanimoto menggunakan aliran Hikake yang difokuskan pada telapak tangan yang terbuka dengan putaran lengan yang sangat cepat dan menghasilkan kerusakan besar. Salah satu tekniknya adalah Uryu Banda yang mampu menghantam Asebus sampai penyok. Selain itu ada juga Tohatsucho Raigeki Kono, di mana Tanimoto ke belakang lawan dan memukul leher. Berkat latihan ekstrim, Kenichi masih mampu bertahan dari pukulan Hermit. Kenichi pun menggunakan Ma-style Takushoso yang telah diajarkan Kensei. Saat di dojo, Kenichi bertanya pada Kensei tentang siapa itu Sogetsuma. Kensei tidak menjawab dan pergi keluar dari dojo. Saat tiba di restoran Cina, Kensei dan Kenichi bertemu dengan Renkama yang ternyata adalah anak dari Kensei Ma. Renka marah karena papanya meninggalkan aliansi Phoenix yang mempunyai 10.000 pengikut di Cina dan menyerahkannya pada mamanya. Renka berniat membawa pulang Kensei, tapi Kensei melarikan diri meninggalkan Kenichi. Renka mendapat info kalau Sogetsu menjadi pengawal mafia. Tiba di sana, Renka mencoba melawan Sogetsu, tapi di hadapan Sogetsu, Renka bukanlah apa-apa. Kensei lalu datang menyelamatkan Renka. Sogetsuma sebenarnya adalah kakak dari Kensei Ma. Tibalah Sogetsu melawan Kensei. Bisa dikatakan ini adalah pertarungan pertama antar Grandmaster sejauh ini dalam seri Kenichi. Pertarungan antara dua orang terkuat di Cina.
Kensei menggunakan soft form yang berfokus pada pertahanan dan daya tahan seperti aliran Taichi dan aliran Baguazhang. Sedangkan Sogetsu menggunakan gaya hard form yang berfokus pada kekerasan otot dan tulang seperti aliran Hikaken dan aliran Hakkyokuken. Kenichi sangat takjub untuk pertama kalinya bisa melihat pertarungan dahsyat yang bahkan sampai menghancurkan semua benda-benda di sekitar mereka. Setelah lama bertarung, akhirnya Sogetsu mampu memberikan serangan pada Kensei. Tapi Kensei juga membalas serangan yang lebih kuat. Melihat gedung yang sudah mau terbakar sepenuhnya, Sogetsu mengaku kalah dan meminta Kensei untuk segera pergi. Saat di restoran, Nijima melihat Loki, si tinju keempat atau Fourth Fist. Nijima dan beberapa anak buahnya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan mencoba menyerang Loki yang sendirian. Tapi malahan Nijima yang kena tipu karena seluruh orang di restoran ternyata adalah Ragnarok. Setelah itu mereka pun mengeroyok Nijima dan yang lainnya. Untungnya Kenichi, Takeda, dan Ukita yang tidak sengaja lewat menolong mereka. Lalu Kenichi mengeluarkan teknik pertama dari Shirahama Style, yaitu Strongest Combo One yang menggabungkan beberapa teknik bela diri pada Loki. Sayangnya yang dikalahkan hanyalah Loki palsu. Di kemudian hari, saat Nijima memata-matai Ragnarok, dia ditangkap Siegfried. Kenichi yang mendengar hal itu pun mencoba menyelamatkan Nijima dan bertarung melawan Hibiki. Siegfried, Fifth Fist atau si tinju kelima, bernama asli Hibiki Kugenin. Seni bela dirinya adalah ciptaannya sendiri, yaitu Go no Sen atau bisa dikatakan spesialis counter attack. Seni bela diri ini hanya bisa dikuasai dirinya karena memiliki tubuh yang kuat dan lentur, sehingga teknik Kenichi termasuk Strongest Combo One tidak berdampak dan malahan dikembalikan pada Kenichi lagi. Mengalami kebuntuan, akhirnya Kenichi terpaksa mencoba menggunakan teknik kedua dari aliran Shirahama Style yang telah disimpannya. Teknik ini bernama Mubyoshi. Teknik ini adalah ciptaan Kenichi sendiri berdasarkan penggabungan prinsip tinjuan dari karate, jujutsu, kungfu, dan muay thai. Pukulan yang dahsyat itu tidak bisa ditahan Hibiki dan dia terkapar. Keesokan harinya, saat Kenichi duduk di ruangan aliansi Shinpaku, tiba-tiba Loki menculik Honoka dan menghubungi Nijima bahwa adiknya Kenichi diculik. Mendengar itu, Kenichi bergegas menuju tempat Honoka diculik dan di sana dia dihadang Tanimoto. Kenichi kesulitan mengatasi teknik-teknik berbahaya dari aliran Hikaken yang ditunjukkan Tanimoto. Lalu Kenichi menemukan cara dengan mengunci pergerakan tangannya Tanimoto. Lalu Tanimoto memberikan kejutan pada Kenichi bahwa dia juga mampu menggunakan aliran Hakkyokuken yang cocok pada jarak dekat dan memberikan serangan Shintokei. Shintokei adalah salah satu teknik dari aliran Hakkyokuken yang menyebabkan kerusakan internal pada lawan dengan serangan kuat ke dada. Mampu menggunakan Hikaken dan Hakkyokuken benar-benar membuat Kenichi kewalahan. Tapi walaupun begitu, Kenichi tidak menyerah demi menyelamatkan adiknya. Lalu Kenichi menggunakan teknik Shotensu dari aliran Hakkyokuken yang mendorong lawan sekuat mungkin dengan kedua tangan, dan Tanimoto terpental. Tanimoto terkejut bahwa Kenichi juga mampu menggunakan teknik dari aliran Hakkyokuken. Melihat pertarungan Tanimoto dan Kenichi yang cenderung berimbang membuat Loki kehabisan kesabaran. Loki pun memutuskan untuk melawan Kenichi sendiri. Dalam hal bela diri, mungkin Loki yang paling lemah di antara Eggfist, tapi dialah yang paling licik di antara yang lain. Loki rela menggunakan cara apa saja untuk memenangkan pertarungan. Loki menghajar Kenichi habis-habisan dan akan menyakiti Honoka jika melawan balik.
Teringat masa lalunya saat adiknya meninggal membuat Tanimoto tidak tahan lagi dan memutuskan keluar dari Ragnarok. Tanimoto mengambil paksa pisau itu dan menghajar anak buahnya Loki. Honoka yang telah diselamatkan membuat Kenichi mengejar Loki dengan teknik Mubyushi. Setelah itu, tiba-tiba datanglah Odin si tinju pertama sekaligus pemimpin Ragnarok, menyuruh Loki untuk berhenti melakukan hal bodoh, jika tidak dia sendiri yang akan menghancurkannya. Setelah itu, Tanimoto bertemu dengan Kensei. Kensei merasa senang bisa bertemu murid dari Sogetsu. Kensei yang ahli akupuntur mengobati Tanimoto agar merasa energik kembali. Ukita, Takeda, dan Kenichi mau tidak mau pun resmi bergabung dengan aliansi Shinpaku karena berbagai desakan dari Nijima. Nijima membawa Kenichi beserta yang lainnya untuk melawan Thor dan anak buahnya di semacam perjudian pertarungan. Thor si tinju ketujuh bernama asli Yuma Chiaki adalah seorang pesumo modern. Kenichi melawan Chiaki 1 lawan 1 dengan aturan sumo di mana yang keluar dari area lah yang akan kalah. Melawan Chiaki yang berbadan besar membuat Kenichi kesulitan pada awalnya. Bahkan pengalaman Chiaki tentang permainan sumo lebih banyak daripada Kenichi. Tidak mau menyerah, lalu Kenichi menggunakan teknik Strongest Combo One yang ditutup dengan Kuchiki Daoshi untuk melempar Chiaki keluar dari arena. Sebagai hadiah atas kemenangan Kenichi, Chiaki pun keluar dari Ragnarok mengikuti Hibiki alias Siegfried yang telah keluar dari Ragnarok lebih dulu. Setelah itu, Kisara juga memutuskan keluar dari Ragnarok setelah mengalami perselisihan internal dengan Freya karena perbedaan idealisme. Sekian dulu untuk part 2-nya, selanjutnya untuk part 3 akan jadi akhir dari pembahasan anime season 1-nya. Part 3 gue akan membahas pertarungan terakhir antara Shinpaku melawan Ragnarok di mana Kenichi akan berhadapan dengan Odin. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa.